Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Nabi Allah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dan rahmat kepada kita semua di malam yang mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Mengenai tentang masalah tubuhku dan rohku. Tubuhku itu memang mati, karena ujar Rasulullah, siapa ingin melihat mayat berjalan, pandanglah Abu Bakar. Pengertian mayat itu berarti mati. Adapun rohku itu ialah hidup. Rohku itu hidup, tubuh mati. Tapi kenapa tubuh itu dikatakan makhluk hidup? Itu oleh karena misranya rohku dengan tubuhku. Seandainya rohku itu tidak misra kepada tubuh, maka nampaklah bahwa tubuhku itu mati. Namun pada saat ini kadangkala kita kurang meneliti siapa yang hidup, apakah tubuh, apakah roh. Karena beda tipis waktu saat sekarang. Yang kita lihat ini adalah rupa diri, bukan rupa tubuh. Rupa tubuh kita yang asli itu sebenarnya mayat, tapi saat ini kita belum melihat rupa tubuh kita sendiri karena terdinding oleh rupa diri. Bila hendak melihat rupa tubuh yang asli, karena apabila sudah berkibar bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nah disitulah melihat rupa tubuh yang asli, apakah mayat, apakah hidup. Kalau sekarang kita terdinding melihat rupa tubuh karena melihat rupa diri. Rupa diri itulah yang dimaksud hak Tuhan. Makanya Syekh Saman Al-Madani mengatakan orang arif billah itu terdinding memandang makhluk karena memandang haknya. Haknya nih yang hidup nih haknya. Justru kita yang awam ini sebaliknya, terdinding memandang haknya karena memandang tubuhnya. Sangka hidup pada tubuh, sangka itulah yang perlu kita nafikan. Contoh bol menyala, yang hidup itu apanya? Bol itu mati, tidak ada sifat hidup. Yang hidup itu satrumnya. Tapi kenapa dikatakan bol itu hidup? Karena dimisrai oleh satrum. Apabila satrum itu tidak memisrai lagi, disitulah kita melihat keaslian bol, apakah hidup apakah tidak. Jadi bila kita ingin melihat bol, rupa bol yang asli, padamkan lampunya. Apabila kita melihat waktu bol itu bernyala, maka kita itu melihat rupa satrum. Jadi rupa bol itu terdinding karena kita memandang rupa satrum. Coba lihat kacanya, kelihatan lagi. Yang kelihatan itu rupa satrum. Cuma justru karena inya misra, pada majasnya kita katakan bol itu hidup, pada hakikatnya satrum yang hidup. Pada majasnya tubuh yang hidup, pada hakikatnya diri kita yang hidup. Diri. Kalau ini yang bernapas ini tidak ada lagi, maka rupa hidup pada tubuh pun tidak ada. Nah, jadi ini bukan tajalli Tuhan di tubuh. Sebelum rohku bertubuh, di mana rohku itu? Rohku itu sudah sedia di Nur Muhammad.
kemudian disiapkan tempatnya, ya tubuh. Jadi ini bukan persiapan untuk tajalli Tuhan, tapi ini persiapan untuk pembuktian penyaksian ruh di alam dunia. Jadi kalau roh bersaksi di alam dunia, ya dengan tubuh. Jadi nang berhajat dengan tubuh nih rohku atau diriku. Contoh, kita ingin minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berhajat dengan tangan? Tuhan kah? Jadi kita kan yang berhajat dengan tangan. Makanya kalau Tuhan berhajat kepada tubuh, Tuhan berhajat dengan tubuh. Tapi kalau roh kita berhajat dengan tubuh, fakta luka sedikit aja kita obati. Nah, kita hendak berjalan dengan kaki atau dengan batis, singkal sedikit kita urut. Karena itu tempat kita untuk beraktivitas di alam dunia, sementara mencari bakal dengan akhirat. Yang hidup ini orang akhirat, terjun ke dunia untuk mencari apa? Mencari bakal. Karena boleh membawa bakal. Nah, ini masalah roh. Roh itu sebenarnya wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah sempurna maka kutiupkan rohku, gitu kan. Itu ada dua versi. Yang asalnya itu sebelum Nur Muhammad. Versi kedua waktu kita di alam rahim. Allah meniupkan rohnya. Tapi bukan berarti meniupkan itu pakai bibir, tidak. Hanya itu sekadar untuk paham. Seperti satrum meniupkan rohnya, maka taranglah. Maka tarang itu dikatakan muhaddas, tapi muhaddasnya sudah sedia di satrum. Tarang itu sifat hidup yang sudah sedia di satrum. Nah, jadi roh kita ini sebenarnya memang muhaddas sudah keluar, makanya di situ kutiupkan rohku daripada makhlukku. Nah, sudah berwujud roh itu makhluk, tapi sebelumnya sudah sedia kun. Jadi keadaan yang terjadi di dunia ini di luar daripada kun. Kun itu sudah ajali, payakunnya menunggu waktu. Nah, pertama masuk tuh di ubun-ubun di sini. Ini hidup tanpa napas ngarannya. Ubun-ubun tuh kita kada komatur, hati kada komatur supaya bergerak, supaya kerja. Kenapa? Karena itu di atas pada hati. Nangkawa diatur oleh hati itu di bawah oleh hati. Jadi di atas pada hati ini ubun-ubun ini penurun masuk. Kada benapas. Itu namanya rahasia. Kita ini ada 4 tubuh, hati, rahasia, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ini kajian dari Datu Sanggul yang kita mendapatkan waktu di Kubah Datu Nuraya 3 hari sebelum bulan puasa. Kita mendapatkan ilmu itu. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Masuk ke ubun-ubun, hidup tanpa napas ngarannya rahasia. Turun ke sini, benyawa hanya hidup yang bernapas. Tapi belum berpuat. Jangankan berpuat, mendengar aja telinga ada. Turun ke hati. Nah, hanya kita bangun tuh, mata bisa melihat. Hati lah nyata dulu dibangun di situ. Ada nafsu, ingin apa, ingin itu. Tapi belum kawa buat. Turun ke pusat. Ini perwakilan tubuh namanya.
Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Hanya kau bopot. Disitulah Nabi Adam ketika sampai ke pusat itu mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak ada manusia yang hidup di atas bumi ini tanpa pusat. Cuma ada nang kada pusat palingan bujal karanya. Nah, iya, tahu kayak bujal malam jemaatnya. Nah, jadi di sini bangun apabila nanti pusatin naik ke atas ini 3 aja. Nah, ini ya nah, udah mengantoknya. Naiknya ke sini bebulik. Yang guring. Naik ke sini sekarat, hilang nyawa, meninggal orangnya. Roh bang, nanti tergantung anak buruk anak ada, biar anak ada jangan umpat nangkala roh nyawa aja, kemana roh ikut tubuh. Nah, itulah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan ada berkahnya kepada kita beritaan, dan semoga kita selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Barakallah.